Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilda Hafido, NPM 2021911998. Kelas E. Di sini saya akan presentasikan makalah tugas 2 dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan tema yang sama, yaitu wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Poin A, bidang garapan pengelolaan pendidikan. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas-aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan, serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan produk dan jasa yang efektif dan efisien. Poin 2B, program pendidikan. Program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan menurut Ananda 2016. Jadi, program sekolah adalah program pendidikan yang diterapkan khusus untuk sekolah tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan sekolah yang disesuaikan dengan kekhasan yang ada di sekolah, sehingga program satu sekolah bisa berbeda dengan sekolah yang lainnya. Program merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi berkesinambungan sesuai dengan kekhasan sekolah serta dilaksanakan secara berkesinambungan terus-menerus per tahunnya. Program prioritas pendidikan tahun 2021. 1. Pembiayaan pendidikan, yaitu kemerdekaan akses untuk mendapatkan pendidikan adalah hal terpenting yang menjadi faktor Kemendikbud. 2. Digitalisasi sekolah. Kegiatan prioritas Merdeka Belajar selanjutnya adalah digitalisasi sekolah. Ini adalah kemerdekaan bagi murid untuk mendapatkan informasi dan konten yang setara. 3. Sekolah penggerak dan guru penggerak. Program ini terbagi atas 4 poin, yaitu sertifikasi guru dan tenaga pendidikan. Kedua, peningkatan kompetensi dari kualifikasi. Ketiga, penjaminan mutu advokasi daerah dan sekolah. 4. Pembinaan peserta didik. Guru penggerak ini adalah metode identifikasi guru-guru baru yang akan memastikan bukan hanya guru ini kompeten, tetapi punya kemampuan untuk mementor guru-guru lain dan punya jiwa kepemimpinan. 4. Peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum. 5. Revitalisasi pendidikan vokasi adalah sarana dan prasarana yang memadai merupakan bentuk kemerdekaan bagi SMK dan Politeknik untuk membawa pakar-pakar, pelatih, dan guru-guru terbaik dari lingkungan industri. Alokasi program revitalisasi pendidikan vokasi sebesar 5,20 triliun. 6. Program Kampus Merdeka. 7. Pemanjuan budaya dan bahasa. Poin C. Murid atau peserta didik. Pengertian siswa atau peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian, peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan masa depan dan harapan masa depan mereka. Ahmad Malik mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Poin D. Personil lembaga pendidikan. Pengertian manajemen personil tenaga pendidikan. Personalia ialah semua anggota organisasi yang bekerja untuk kepentingan organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya yang dimaksud dengan segenap proses penataan adalah semua proses yang meliputi A. Perencanaan pegawai, B. Cara memperoleh tenaga kerja yang tepat, C. Cara menempuh dan penegasan, D. Cara pemeliharaan, E. Cara pembinaannya, F. Cara evaluasinya, G. Cara pemutusan hubungan kerja. Poin E. Fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. A. Manajemen kantor lembaga pendidikan adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerja perkantoran serta penggerak mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ruang lingkup kantor terdiri A. Aktivitas kantor,
terbagi menjadi perencana perkantoran, perorganisasian perkantoran, pegawai pengawasan perkantoran. 2. Sarana atau fasilitas kantor terdiri dari lokasi, gedung, dan peralatan, interior, dan mesin-mesin kantor. Tujuan manajemen perkantoran, memberikan semua keterangan yang lengkap bagi yang memerlukan guna pelaksanaan, memberikan catatan dan laporan yang bermanfaat dan biaya yang sesuai, membantu organisasi, perusahaan memelihara serta memenuhi kebutuhannya. D. Memberikan pekerja tata usaha yang cermat dan memberi pelayanan secara efektif kepada para langganan atau mitra kerja. E. Memberi catatan secara lengkap, relevan, up to date, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis kegiatan yang ada di kantor: penanganan surat, penerimaan tamu, pelayanan telepon, surat menyurat, peranan pokok pekerja kantor, melayani pekerjaan operatif, menyediakan keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi dalam pembuatan keputusan, membantu kelancaran pengembangan organisasi, perorganisasian pekerja kantor, desentralisasi, sentralisasi terpusat pada satu ruangan. B. Manajemen fasilitas pendidikan. Menurut Mauling, fasilitas adalah prasarana atau wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu. Menurut Wayuningrum, fasilitas adalah suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Membedakan fasilitas menjadi dua, yaitu A. Fasilitas fisik adalah sesuatu yang berupa benda atau dapat dibedakan yang mempunyai peran yang dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha. B. Fasilitas uang adalah segala sesuatu yang dapat memberi kemudahan suatu kegiatan sebagai akibat dari nilai uang. Penutup. Kesimpulan. Dari beberapa poin dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan memiliki beberapa bidang garapan yang menjadi objek pengolahan bidang-bidang garapan tersebut menurut B. Suryo Subroto, yaitu sebagai berikut. A. Manajemen kurikulum. B. Manajemen keistimewaan. C. Manajemen personalia. D. Manajemen sarana pendidikan. F. Manajemen tata laksana sekolah. F. Manajemen keuangan. G. Pengorganisasian sekolah. Program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.